Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ikhwah dan akhwat sekalian ya. Kita kembali melanjutkan materi kita ya, di sesi terakhir ini yaitu tentang bagaimana sikap seorang muslim atau muslimah dalam menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Tentunya ikhwah dan akhwat sekalian, sebagai umat yang beriman dan patuh pada anjuran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal utama yang perlu kita perhatikan adalah senantiasa mematuhi anjuran pemerintah dan agama kita. Senantiasa mendengar para pemegang otoritas, ya, orang-orang yang memiliki pemahaman yang mumpuni tentang kondisi-kondisi kekinian. Orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang bagus, yang bisa mengarahkan kita dalam menyikapi kondisi-kondisi seperti ini. Maka dari itu, mari kita mendengarkan perkataan ulama kita. Terlebih lagi, kemudian jika di sebuah daerah telah menetapkan sebuah anjuran, maka kita harus mengikuti anjuran itu. Apalagi jika anjuran itu dikeluarkan misalnya oleh majelis ulama, maka sepatutnya kita harus mendengarkan itu. Apalagi anjuran-anjuran itu berisi tentang terkait dengan bagaimana upaya-upaya pencegahan yang terkait dengan wabah ini. Tentu ini mungkin hal yang tidak nyaman bagi kita. Dan tapi tentunya di balik semua ini, di balik musibah ini, bisa jadi ada sesuatu yang baik kita tidak mengetahui. Bukankah ya, ada faedah yang mengatakan bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa dalam ada kebaikan. Sebaliknya boleh jadi kita menyukai sesuatu, sungguhnya di balik itu ada keburukan. Maka dari itu mari kita mematuhi anjuran pemerintah ulama. Selain tentunya kita tetap juga mematuhi anjuran-anjuran para pakar atau ahli kesehatan yang berbicara tentang ini. Larangan-larangan untuk berkerumun, lakukan social distancing, menjaga jarak, menjaga kontak fisik, menggunakan masker setiap keluar rumah, maka itu harus dipatuhi. Kita tidak boleh mengatakan bahwa saya kebal dengan virus corona, atau saya tidak takut dengan virus corona, saya hanya takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini benar bahwa ketakutan kita memang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketakutan selain itu, termasuk ketakutan terhadap wabah ini, tidak takut terjangkit virus, karena ketakutan yang sifatnya tabiat. Itu adalah persoalan yang manusiawi, selama ketakutan itu kemudian tidak menyalahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari dalam musim-musim wabah seperti ini, mari kita melaksanakan ibadah sesuai dengan anjuran pemerintah dan ulama kita. Nah, karena kita beribadah ini bukan karena apa yang kita inginkan, apa yang merasa nyaman bagi kita. Mungkin bagi sebagian kita melaksanakan salat berjamaah di masjid itulah hal yang nyaman, apalagi kemudian kita rutin melakukannya. Kan tapi boleh jadi pekerjaan itu kondisi saat ini tidak lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika kemudian kita melaksanakan salat berjamaah di masjid, salat Jumat secara berjamaah di luar, maka tentu kita akan berpeluang menulari virus ke orang lain. Dan sebaliknya orang lain berpotensi menularkan virus ke kita. Maka tentu mudaratnya lebih besar dibanding maslahatnya. Ini dua pertimbangan yang harus senantiasa dipertimbangkan kaum muslimin. Ya. Sungguh indah ya nasihat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata,
bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbu wa yarda minal aqwal wal a'mal al-batin waz zahir. Jadi ibadah itu menyangkut ucapan, ya, wal a'mal, ya, minal aqwal, ya, ucapan, wal a'mal, perbuatan, ya, al-batin waz zahir, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka boleh jadi kita tidak tahu bahwa ternyata ia adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita tidak boleh menampakkan keegoan kita. Kita merasa ini yang benar, padahal kita tidak punya ilmu di dalamnya. Maka dari itu yang terbaik adalah mematuhi anjuran para ulama yang memiliki ini. Tentu ya, mereka telah memiliki landasan-landasan yang kuat. Dan kemudian kita berharap tidak mungkin menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, bagaimana kondisi kita ya, memasuki bulan Ramadan di tengah wabah COVID-19 ini. Ya, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini banyak amal-amal yang bisa dilakukan di luar rumah, ya. Seperti melaksanakan sholat tarawih berjamaah, ya. Buka puasa bersama. Ya. Bagaimana dengan aktivitas-aktivitas ini tentu kita tidak bisa lakukan. Bagaimana dengan sholat Id dan lain-lain, ya. Maka tentu sekali lagi kita tetap mengacu pada anjuran-anjuran pemerintah. Jika itu yang terbaik, ya, maka kita harus mengikutnya dan memanfaatkan waktu yang terbaik bersama keluarga. Mari kita mengelola waktu kita, ya, jangan banyak menghabiskan waktu untuk informasi-informasi di media sosial yang banyak, ya, yang tidak bermanfaat, yang lebih banyak hoax nih. Itu bisa merusak pemikiran kita. Mari kita menyibukkan diri dengan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertakarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, ya, jadikan rumah kita, ya, di bulan Ramadan ini, ya, sebagai untuk beribadah. Karena kita dilarang beribadah di luar rumah, maka kita taruh di rumah. Persiapkan baca Al-Quran kita, ya. Terutama bagi laki-laki silahkan menjadi imam bagi keluarganya, ya. Kemudian buka puasa bersama keluarga di rumah, ya. Ini tentu harus direncanakan dan dipersiapkan. Kemudian terakhir, jadikan rumah sebagai wadah membuat kebaikan. Ya, maka dari itu kita harus men-setting dari rumah dari sekarang. Kita perbaiki, ya, jadikan rumah ini sebagai tempat yang paling nyaman untuk berteduh untuk anak dan keluarga kita, ya. Madrasah untuk keluarga, ya. Di rumah ini kemudian kita mendidik anak kita, ya. Bahkan juga sebagai markas pusat kebaikan, berdakwah kebaikan. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini selain ibadah individu, ya, juga dianjurkan melakukan ibadah sosial. Jadi kita bisa merancang, ya, bagaimana keluarga kita, ya, ikut membantu meringankan beban sosial kita yang kemudian menderita dampak secara ekonomi dari wabah COVID-19 ini. Kita membantu sedikit meringankan beban mereka. Mungkin sedikit bagi kita yang kita sumbangkan, tapi ternyata begitu besar manfaatnya bagi mereka. Mungkin kita bisa membantu dengan memberikan sembako, ya, dan mereka bisa menikmati buka puasa bersama mereka, ya, karena sungguhnya mereka tidak lagi bisa bekerja karena harus di rumah, ya. Taat pada pemerintah sehingga aktivitas yang tidak jalan, ya, ya, ini berdampak kepada ekonomi masyarakat, maka tentu di sini kita kemudian bisa mengambil manfaat dan berpulang untuk memberikan kebaikan. Kemudian yang terakhir, ikhwan dan akhwat sekalian, ya, ini sebagai penutup, ya. Tentunya setelah segala bentuk ikhtiar dan upaya yang kita lakukan dalam menghadapi virus corona ini, dan kemudian virus ini selesai, misalnya melaksanakan social distancing atau physical distancing, rajin mencuci tangan, ya, kemudian memakai masker ketika keluar rumah, ya, rajin berolahraga dan lain sebagainya, maka tugas kita sesungguhnya menyadari bahwa tentunya kemampuan kita sangat terbatas. Maka mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur kehidupan. Dan kita tahu bahwa virus corona adalah virus ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala bentuk ikhtiar kita lakukan, maka saatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan ini adalah bulan-bulan yang doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Nah, di antaranya di bulan Ramadan ada namanya sahur. Ya. Sebuah hadis menjelaskan tasaharu Nabi sahurin barak. Sungguhnya bersahurlah kalian karena sungguhnya di waktu sahur itu keberkahan. Maka banyak berlalu di waktu-waktu ini. Ya. Begitu juga di hari-hari Jumat dan ketika hujan. Ya. Banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah membujuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam kondisi pandemi ini banyaklah membujuk Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa mengangkat musibah yang secara global mengangkat manusia. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 186. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepada aku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepada aku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maka jangan pernah berletih memuji Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ya. Tidak ada solusi yang terbaik kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan solusi. Maka bujuklah Allah Subhanahu Wa Taala lewat doa kita, lewat sholat malam kita, lewat kesendirian kita, banyak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu di antara kita ini mana doa kita yang diterima. Ya mungkin di antara kita ada salah satu di antara kita nanti doa kita diterima. Karena itu jangan pernah merasa pelit untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah senjata seorang mukmin doa? Maka perbanyaklah doa. Ya wajib sekalian, selamat mendengar kita diberikan kesehatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Iwan, pada kesempatan berbagai ini tentunya banyak kekurangan dan kami sebagai manusia biasa. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada keburukan maka itu datang dari kami sebagai manusia biasa. Agar tidak sia-sia pertemuan kita ini, maka kita membaca doa tulis dan banyak peristiwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.